Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asad Mahfuz dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan kasus pidana Verdi Sambo dalam pembunuhan Brigadir Joshua pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Rahman Syafebri SIP MSI untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah tersebut. Analisisnya menggunakan 5W1H, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Kita masuk yang pertama, yaitu apa. Apa yang terjadi pada kasus ini? Nah, pada kasus ini yang terjadi adalah pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua atas perintah Verdi Sambo yang tidak lain adalah atasannya sendiri yang melibatkan bantuan beberapa pelaku lainnya. Siapa yang terlibat? Dalam kasus ini ada beberapa yang terlibat. Yang pertama, tersangka utama yaitu Verdi Sambo sendiri, yang kedua korban yaitu Brigadir Joshua, dan pelaku lainnya yaitu Baradae, Putri Chandrawati selaku istri dari Verdi Sambo, Bribka Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yaitu asisten rumah tangga. Yang ketiga yaitu di mana kasus ini terjadi. Nah, kasus ini terjadi yaitu di rumah dinasnya Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Yang keempat itu kapan kejadian ini berlangsung. Kejadian ini berlangsung pada 8 Juli tahun 2022 lalu dan kasus ini mulai disoroti publik beberapa hari kemudian dengan persidangan dimulai pada akhir 2022 lalu. Mengapa kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi karena Verdi Sambo mengklaim tindakannya dipicu dengan pelecehan terhadap istrinya yang dilakukan oleh almarhum Brigadir Joshua. Namun penyelidik tidak menemukan bukti kuat atas klaim tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Melalui investigasi mendalam, rekonstruksi kejadian, analisis bukti forensik, dan pengadilan terbuka, kasus ini diadili hingga putusan akhir. Putusan pengadilan. Ringkasan putusan. Pada 13 Februari 2023, pengadilan menjatuhkan vonis pada yang pertama Verdi Sambo, yaitu hukuman mati, yang kedua Baradae, 1,5 tahun penjara, dalam tanda kutip justice kolaborator, yang ketiga Putri Chandrawati dengan masa tahanan 20 tahun penjara, dan Rizky Rizal 13 tahun penjara, dan terakhir Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara. Namun, dengan putusan MK pertanggal 8 Agustus 2023, hukuman mati yang tadinya ditetapkan kepada Verdi Sambo menjadi penjara seumur hidup. Tidak hanya Sambo saja, istrinya yang mendapatkan hukuman 20 tahun menjadi 10 tahun, kemudian asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf dari yang awalnya 15 tahun menjadi 10 tahun, serta mantan ajudannya Rizky Rizal Wibowo dari yang awalnya 13 tahun menjadi 8 tahun penjara. Analisis ketepatan putusan pengadilan. Yang pertama, terpenuhinya unsur pembunuhan berencana. Pasal yang dilanggar. Verdi Sambo dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang mensyaratkan adanya, yang pertama, niat dan perencanaan matang untuk melakukan pembunuhan. Yang kedua, tindakan nyata yang dilakukan dalam rangka merealisasikan perencanaan tersebut. Penerapan dalam kasus. Verdi Sambo terbukti memerintahkan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua dengan skenario yang telah dirancang. Bukti perencanaan terlihat dari arahan langsung kepada Baradae untuk menembak korban, memanipulasi fakta, hingga upaya merekayasa alibi. Yang kedua, bukti-bukti kuat dan valid. Yang pertama, rekaman CCTV. Rekaman CCTV di rumah dinas Verdi Sambo dan area sekitar menjadi bukti digital penting yang menggambarkan kronologi kejadian. Hasil autopsi. Autopsi korban mengungkapkan luka tembak yang bertentangan dengan klaim awal Verdi Sambo mengenai insiden baku tembak. Barang bukti digital. Jejak komunikasi antara para pelaku menunjukkan adanya koordinasi untuk melaksanakan skenario pembunuhan. Yang ketiga, kesaksian yang saling menguatkan. Peran Baradae. Sebagai justice kolaborator, Baradae memberikan pengakuan detail mengenai perintah Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Joshua sekaligus keterlibatan pelaku lainnya. Konsistensi kesaksian.
Kesaksian Baradae didukung oleh fakta lain seperti rekonstruksi kejadian dan pengakuan parsial dari pelaku lain yang menguatkan narasi perencanaan pembunuhan. Yang keempat, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar. Verdi Sambo mengklaim tindakannya dipicu oleh emosi atas dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua terhadap istrinya. Namun, tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung klaim pelecehan tersebut. Pengadilan menyimpulkan bahwa alasan tersebut merupakan upaya pembenaran yang tidak relevan dengan fakta hukum. Sebagai perwira tinggi Polri, Verdi Sambo diharapkan mampu bertindak sesuai hukum, bukan justru mengambil tindakan main hakim sendiri. Kesimpulan dari pemaparan ini yaitu hukuman mati untuk Verdi Sambo dianggap tepat dari aspek yuridis karena yang pertama, seluruh unsur pembunuhan berencana terpenuhi. Yang kedua, bukti-bukti yang diajukan kuat dan valid. Yang ketiga, kesaksian para pelaku saling mendukung untuk membuktikan keterlibatan Verdi Sambo sebagai otak dari kejahatan ini. Yang keempat, tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan tindakannya. Namun amat disayangkan karena putusan MK yang mengeluarkan putusan bahwa hukuman mati bagi Verdi Sambo diganti menjadi penjara seumur hidup. Tidak hanya Sambo saja, istrinya juga mendapatkan potongan yaitu yang tadinya 20 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian asisten rumah tangganya yaitu Kuat Ma'ruf yang dari awalnya yaitu 15 tahun menjadi 10 tahun. Serta mantan ajudannya Rizky Rizal Wibowo dari yang awalnya 13 tahun menjadi 8 tahun penjara. Sekian, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.